Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, kan bisa lihat di daerah kami yang kemarin dulunya banyak padi sekarang sudah mulai dipanen. Yang dimana pemanenan padi kita lakukan jauh lebih cepat ya dengan penggunaan varietas pemanenan yang jauh lebih cepat. Ini sesuai prediksi ya, dimana di lahan ini ya kan tepatnya di depan kami ini. Nah itu lahannya sudah mulai kering ya karena air sudah tidak tersedia, apalagi di sini ya airnya juga tergantung dengan selokan Mataram ya yang berada di Yogyakarta. Itu biasanya airnya dipergunakan untuk mengairi area persawahan termasuk sawah kami ya kan kawan. Nah karena ada perawatan di bulan-bulan September Oktober ya, itu ada perawatan biasanya ditutup, dan musim kemarau itu juga kondisinya air sudah ketersediaannya sedikit, jadi kemungkinan di lahan kita ada air itu sangat kecil. Jikapun ada, biasanya air dalam tanah ya kan kawan ya, air di bawah tanah yang biasanya dipergunakan ya dengan cara membuat sumur, entah sumur kedok atau sumur bor ya kan kawan ya, sumur biasa ataupun sumur bor yang dimana itu kalau kita gali lebih mendalam biasanya ada air ya, meskipun airnya kalau untuk mencukupi lahan ya pastinya butuh biaya produksi yang cukup tinggi, sehingga penggunaan varietas yang kemarin yang saya saranin, varietas yang cepat panen itu sangat efektif ya ketika akhir-akhir kayak gini. Jadi di musim kemarau bisa panen, dan yang jelas tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah dalam perjalanan budidaya padi dan budidaya tanaman semacam ini ya kan kawan, sejatinya dalam membudidayakan itu juga kita menemui permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Selain air juga ada permasalahan yang terjadi, yaitu adanya organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman saya ingatkan kembali, kemarin itu ada tumbuhan ya, termasuk kelompok gulma-gulma ya, tumbuhan liar yang tidak kita inginkan. Lalu juga ada kelompok hewan atau biasa disebut dengan hama, yang dimana dia merusak dari tanaman kita ya, biasanya kayak gitu, yang memberikan dampak negatif ya, karena kerusakan yang dihasilkan oleh hewan-hewan tersebut karena memakan tanaman kita ataupun menyebarkan penyakit. Dan yang ketiga yaitu ada mikroorganisme ya. Mikroorganisme ini juga bisa menjadi organisme pengganggu tanaman. Mengapa demikian? Karena mikroorganisme itu ada dua ya kawan-kawan. Ada yang pro terhadap tanaman, ada juga yang negatif ya terhadap tanaman. Nah mikroorganisme itu kelompoknya bermacam-macam ya. Yang saya ketahui ada kelompok bakteri, juga ada kelompok ini kan jamur ya, mikoriza biasanya kelompok jamur lah ya, kelompok jamur. Juga ada kelompok virus ya kan kawan, semacam itu. Nah kalau untuk ketiga jenis itu yaitu ada yang pro terhadap tanaman, ada yang berdampak negatif terhadap tanaman. Sejatinya kalau di lingkungan ya itu pasti ada yang pro ada yang negatif ya, di lingkungan pertanian itu ada gitu. Nah petani alangkah baiknya ya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk membangun ekosistem biologi ya untuk mikroorganisme tersebut dalam kondisi yang seimbang ya. Jadi kalau kondisinya seimbang kan kawan, nanti pertumbuhan tanamannya normal-normal saja. Tapi kalau tidak seimbang biasanya kadang pro kadang juga ada yang negatif. Kalau tidak seimbang ya itu kan kawan, kebanyakan berdampak negatif terhadap tanaman yang kita budidayakan, semacam itu.
Nah, oleh sebab itu kita membudidayakan harus dalam kondisi yang seimbang. Nah, untuk menghindari terjadinya hal semacam itu kan kawan, mikroorganisme yang dapat merugikan tanaman kita, alangkah baiknya dalam proses budidaya tanaman ya kan kawan, itu dipergunakan pupuk-pupuk organik ya kan kawan. Karena pupuk organik ya selain unsur haranya lengkap, juga ada mikroorganisme yang bisa menyeimbangkan di lingkungan budidaya kan kawan, semacam itu. Sehingga peranan pupuk organik cukuplah penting ya kan kawan dalam menjaga tanaman kita dari mikroorganisme. Nah, pupuk organik sejatinya dalam proses budidaya diberikan secara konsisten kalau kami seminggu sekali ya. Dengan kelengkapan unsur hara tersebut ya, tanaman yang diberikan pupuk organik itu biasanya ketahanannya jauh lebih kuat, sehingga untuk terserang virus ataupun penyakit oleh mikroorganisme itu jauh lebih tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di pupuk organik kan ada mikroorganismenya. Nah, mikroorganismenya tersebut mampu menyeimbangkan ya. Jadi antara yang pro dan yang negatif itu bisa seimbang, sehingga tanaman karena ada keseimbangan ekosistem biologi ya di kelompok mikroorganisme tersebut. Nah, itu menjadikan tanaman bisa tumbuh secara bagus dan bisa menyerap unsur hara yang dihasilkan oleh mikroorganisme pengurai bahan organik yang ada di tanah, semacam itu. Nah, untuk menjadikan lahan sehat yaitu kan kawan, solusi dari kami yang pernah saya lakukan yaitu adalah dengan memberikan pupuk organik, entah yang padat maupun yang cair. Lama-kelamaan lahannya semakin subur dan semakin sehat. Akan tetapi kalau biasanya ya kan kawan, di lahan kawan-kawan itu ada namanya tanaman yang kondisinya terserang penyakit atau akibat bakteri ya, ataupun akibat mikroorganisme lainnya yang merugikan tanaman, biasanya dipergunakan mikroorganisme lokal ya kan kawan, yang dapat menyeimbangkan, semacam itu diberikan secara konsisten terhadap tanaman-tanaman yang dibudidayakan, semacam itu kan kawan. Jadi untuk mengadakan atau menyediakan mikroorganisme bagi kawan-kawan yang lahannya belum maksimal ya, belum dalam artian belum seimbang ya, artinya mikrobiologinya belum terlalu banyak ya, adapun kondisinya kecil akibat kerusakan dari lahan itu sendiri, kawan-kawan bisa menambahkan yaitu pupuk organik cair, mikroorganisme lokal ya, ataupun probiotik atau apa ya, mikroorganisme lokal kalau kami biasanya, semacam itu. EM ya, efektif mikroorganisme, itu juga bisa untuk lahan-lahan yang dimana sangat membutuhkan mikroorganisme untuk keseimbangan lahan kawan-kawan ya. Jadi biasanya di lahan-lahan rusak kan kawan, itu mikroorganismenya sedikit ya. Bahkan di lahan rusak pun terkadang yang tersisa hanya mikroorganisme yang tidak pro terhadap tanaman, sehingga kawan-kawan perlu menambahkan mikroorganisme lokal ataupun mikroorganisme pendukung dari tanaman. Nah, di samping saya ini ya, ini dulunya sini juga pernah hasil padinya itu sedikit kawan-kawan, dan kurang kurang maksimal kalau menurut saya. Nah, kemarin setelah ini karena punya kami, saya saranin ya, dalam proses budidayanya saya saranin untuk ditambahkan pupuk kandang ya, entah itu dari kotoran domba ataupun kotoran kambing ataupun dedaunan, seadanya saja diberikan ke lahan. Alhamdulillah ini hasilnya cukup bagus ya kan kawan, tanamannya cukup baik, meskipun
ini masih perlakuan semi organik menggunakan pupuk yang kualitasnya rendah atau biasa pupuk subsidi lah kan kawan, semacam itu. Ini ternyata hasilnya bagus ya, meskipun pupuk kimianya kualitasnya rendah ya, tapi andalan di lahan ini kan kawan untuk lahan padi yaitu adalah pupuk organik ya, pupuk organik yang tersedia hasil dari limbah kandang kan kawan, semacam itu yang dipergunakan untuk budidaya. Jadi kami selalu menekankan dalam proses budidaya itu tidak perlu mulu-mulu ya, tidak perlu 1 meter 1 kilo ya. Kalau tersedia tidak masalah, tapi kalau tidak tersedia bahan bakunya ya seadanya saja ya. Kalau kami yang penting diberikan kan kawan, diberikan meskipun ada sedikit ataupun banyak, diberikan saja secara terus-menerus dan konsisten. Nah semacam itu, insya Allah lahannya makin lama makin subur, dan saya sendiri sudah pernah membuktikan di lahan kami yang diberikan pupuk organik itu dibudidayakan ya sampai 3 tanaman pun dengan komoditas yang berbeda itu hasilnya luar biasa bagus ya kan kawan, dan meningkat kan kawan ya, dari padi yang dulunya cuma sedikit ya, seiring budidaya berikutnya meningkat bahkan melebihi ya lahan sebelahnya yang dimana perlakuannya hanya cuma secara konvensional kan kawan, sedangkan luasan lahan yang di sebelahnya itu mah jauh lebih besar, sedangkan lahan kami jauh lebih sedikit tapi hasilnya lebih besar dari kami ya kan kawan, lebih besar hasilnya itu, lebih punya kami itu lebih besar dibandingkan itu kan yang lahan sebelahnya. Karena kita yaitu menginginkan prinsip ya, pada dasarnya prinsip tanah itu tanah yang subur ya. Tanah yang subur itu minimal fisik, secara fisik, kimiawi serta biologinya itu ada semua. Nah biologinya itu kan kawan yang terkadang di lahan-lahan yang sudah dibudidayakan secara konvensional itu rusak, sehingga dalam proses budidayanya harus kita tunjang terus dengan penggunaan pupuk organik dan mikroorganisme yang menunjang tanaman seperti efektif mikroorganisme ataupun mikroorganisme lokal lah, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas itu juga cukup berdampak bagus sekali terhadap ketahanan tanamannya ya. Jadi tanamannya tidak kuning, biasanya tanamannya hijau-hijau, seratnya banyak. Nah itu biasanya menjadi tanaman jadi kuat, dan yang jelas kesuburannya pun bisa dilihat dari fenotipe tanamannya ya. Fenotipe tanamannya itu besar-besar, bagus-bagus lah istilahnya. Tanaman dengan jenis semacam itu hasilnya cukup maksimal lah ya, semacam itu kan kawan. Dan ini saran kami ya kan kawan, untuk menjaga ya apalagi organisme pengganggu tanaman khususnya mikroorganisme, itu alangkah baiknya kan kawan ya membudidayakan secara organik dan jadikan lahan kawan-kawan itu lahan yang subur. Pastinya serangan mikroorganisme pada tanaman itu jauh lebih kecil kan kawan. Nah penyuburannya yaitu salah satunya enak ya dengan pemberian pupuk organik yang padat maupun yang cair ya, secara konsisten terus dan menerus ya kan kawan, semacam itu. Oke itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.